hu ahad, hu ahad. Fattah ya rajat, ya fattah ya rajat, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya waris ya wahhab, ya waris ya wahhab, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya somad ya ahad, ya somad ya ahad, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya sayyidal wujud, ya sayyidal wujud, sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad, ya sayyidal anbiya, ya sayyidal anbiya, sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad, ya nural mustafa, ya nural mustafa, sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad, siratul mustaqim, siratul mustaqim, sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad, ya samadal ghaus, ya samadal ghaus, agisuna billah, agisuna billah, sultanul awliya, sultanul awliya, fatihu baitillah, fatihu baitillah, ya Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani, wasilu rahmatillah, silu rahmatillah, agisuna bi fadlillah, agisuna bi fadlillah, ibtah lana rizqana fi kulli hayatina, agisuna bi fadlillah, agisuna bi fadlillah, ubsut lana rizqana fi kulli kasbina, agisuna bi fadlillah, agisuna bi fadlillah, yasir lana amrona fi kulli yaumina, agisuna bi fadlillah, agisuna bi fadlillah, isbilana basana fi kulli hammina, agisuna bi fadlillah, agisuna bi fadlillah, ikbil hajatana fi kulli waqtina, awliya, sultanul awliya, fatihu baitillah, fatihu baitillah, ya Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani, wasilu rahmatillah, silu rahmatillah,
fadlillah, agisuna bi fadlillah, agisuna bi fadlillah, ibtah lana rizqana fi kulli hayatina, agisuna bi fadlillah, agisuna bi fadlillah, ubsut lana rizqana fi kulli kasbina, agisuna bi fadlillah, agisuna bi fadlillah, yasir lana amrona fi kulli yaumina, agisuna bi fadlillah, agisuna bi fadlillah, isbilana basana fi kulli hammina, agisuna bi fadlillah, agisuna bi fadlillah, ikbil hajatana fi kulli waqtina. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidain wa syarikin wa jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, wa liman hadir bi hajjal majlis, wa liman anfaqa bi hajjal majlis, wa liman sarafa li hajjal majlis, wa liman qadama li hajjal majlis. Syaikhul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusi salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani insyaallah di kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wal kunya insyaallah, wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah meluaskan rezeki kepada orang-orang yang hadir malam ini, sebagaimana Allah meluaskan rezeki kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, mengabulkan segala hajat-hajatnya dan hajat anak-anak dan handai tolaknya. Semoga yang memiliki anak-anaknya menjadi orang-orang yang berbakti kepada ibu bapaknya. Semoga jiran-jiran kita semuanya mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla, meluaskan rezeki mereka. Mudah-mudahan kita selalu bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia ini, akhir hidup kita, di barzakh kita dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani mengutip suatu ayat, wa innahum indana, sesungguhnya mereka indana adalah di sisi kami, yaitu minal mustafainal akhyar, orang-orang yang kami pilih dari sekian terpilih. Yastafuna ala ahlihim wa ahli jamanihim. Ada orang-orang di dalam hidup ini dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dari yang dipilih itu, dikumpulkan yang dipilih itu, ada lagi yang terpilih. Orang-orang yang istimewa ialah para nabi-nabi diadakan Allah Azza wa Jalla di kehidupan ini. Namun dari semua nabi-nabi yang terpilih itu ada Al-Mustafa, nabi yang sangat terpilih, satu-satunya yang disebut di dalam hadis adalah maqam mahmudan, maqam yang sangat terpuji di sisi Allah Azza wa Jalla, ialah Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama menyebut kehadiran beliau di dunia ini adalah nikmat yang patut disyukuri melebihi daripada syukurnya yang lain. Subhanallah. Itulah beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan majelis kita selalu menyampaikan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yastafuna ala ahlihim. Maka Allah juga memilih selain para nabi-nabi dan utusan Allah itu tadi, ada orang-orang biasa yang peringkat mereka bukanlah para nabi, tetapi menjadi para aulia-aulia Allah Azza wa Jalla. Dari sekian aulia-aulia ini juga bertingkat-tingkat pilihan Allah kepada mereka, bahwasanya di antara mereka yang terpilih ada yang lebih terpilih lagi. Subhanallah. Ala ahlihim wa ahli zamanihim. Mereka adalah orang-orang yang merupakan orang yang terpilih di zaman-zaman mereka masing-masing. Masya Allah. Tamyiju ma'anihim. Mereka memiliki kemampuan memilih bagaimana atas sebuah makna agama mereka. Wa tanwiru mubanihim. Dan mereka mencahayai kedudukan-kedudukan kehidupan mereka. Maksudnya adalah begini, di dalam agama itu sebenarnya puncak agama itu kita sebut tadi oleh Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam adalah hakikat. Tetapi hakikat tanpa syariat tidak mungkin. Seperti pisang kulit dengan isinya. Kita makan pisang yang baik haruslah kulitnya pasti bagus. Bila ada cacat di dalam kulit pasti di dalamnya juga menjadi cacat karena dimasuki oleh binatang. Atau oleh Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam tadi seperti perahu, itulah syariat untuk mencapai tujuan. Maka orang-orang yang terpilih di dalam agama adalah bisa memahami makna-makna agama, bukan dalam kertas yang tertulis, bukan hanya sekedar kulit yang dipahami selesai mengerjakan, tidak, tapi makna itulah yang utama. Makna itu melebihi dari sebuah terjemah. Jikalau Bismillahirrahmanirrahim terjemahnya adalah dengan menyebut nama Allah, maka itu adalah terjemah, bukan makna. Makna adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari sebuah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walihanya farqaul khalqa wajahadu bil ma'lufati. Inilah mereka yang mereka itu berusaha menghindari dari makhluk. Maksudnya adalah dari kehidupan makhluk yang sifatnya menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang menjauhkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Wajahadu bil ma'lufati. Mereka berjuang untuk melawan hawa nafsu mereka. Saru ila qidami wa baitil ashabi waraihim. Dahulu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang-orang itu biasanya lebih baik dia melakukan perjalanan-perjalanan. Saru ila qidami. Mereka melakukan langkah kaki mereka. Wadabtil ashabi, mereka memakan daripada tanaman-tanaman di pinggir-pinggir jalan. Waraihim, di belakang mereka. Ma baqiya lahum rujui istadsu bil wahdah. Yang tertinggal bagi mereka apa yang diberikan rezeki kepada mereka daripada yang halal, dan mereka merasa enak dan nyaman. Istansu bil wahdah, ketika mereka hidup bersendiri, yaitu sembari mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab Kasful Mahjub oleh Syekh Ujairi, beliau mengisahkan tentang hidupnya Uwais Al-Qarni yang pernah di dalam hadis Nabi dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipuji oleh. Maka Uwais Al-Qarni ternyata hidupnya seperti itu. Beliau
tidak memiliki rumah, tidak memiliki apa-apa, tapi berjalan dengan hidup bersendiri. Nah, seperti Uwais Al-Qarni dalam hadis Nabi SAW. Syekh mengisahkan ini bukan menyuruh kita ini seperti itu. Tadi itu adalah orang-orang yang terpilih. Bahasa lainnya adalah orang-orang jazbah. Orang-orang jazbah yang ditarik oleh Allah sehingga kesadaran mereka berkurang terhadap hal-hal yang bersifat materialistis, bersifat duniawi. Mengapa demikian? Itulah Allah itu al-witr. Allah itu maha ganjil. Yuhibbul witr, Allah menyukai keganjilan. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa menjadi aulia Allah, kekasih Allah, itu tidak bisa kita kehendaki, tapi kita boleh menginginkannya. Kita boleh berusaha untuk mendapatkan itu, tapi kita tidak boleh ambisius. Ambisius artinya memaksakan diri untuk seperti itu, tidak. Karena bagian itu adalah Allah sendiri yang memilih. Nah, jadi kita memang tidak bisa. Sama dosa jadi aulia Allah, menjadi ulama saja tidak bisa kita kehendaki. Ribuan pesantren dibangun untuk mencetak para ulama. Apa semua mereka jadi ulama? Tidak. Nanti kadang-kadang yang tidak disangka menjadi ulama seperti itulah. Tetapi berupaya dan berusaha itu seperti itu. Sama hidup ini. Pingin semua kita ini jadi sugih, iyalah kira-kira lah, iyalah. Tapi apakah semuanya jadi sugih? Nah, tidak ada ingin jadi pahlawan ya. Iyalah. Ya, sekalinya ada jangan jadi pahlawan. Artinya dalam komitmen di sini Allah memilih keadaan itu. Ada Allah yang mengatur di kehidupan ini, bukan akal kita saja. Nah, kalau kita melihat di TV kan akal kita aja nih. Iyalah, di sini ada kesadaran di hati kita, alam dan kehidupan kita sejatinya ada yang mengatur. Ada yang disebut di dalam hadis al-mudabbirul umur. Kalau berdoa tuh ya mudabbiral umur, wahai Tuhan yang mengatur segala urusan. Melihat naik haji ini ngalihnya orang naik haji, ya mudabbiral umur, wahai Tuhan yang mengatur urusan, atur akan ulunnya. Nah, adab kita kepada Allah, atur akan ulun supaya kau berangkat naik haji. Semalam pada kelas salawat haji sudah. Nah, sudahlah. Mudah-mudahan dibaca di rumah. Bu, udah hampir kau naik haji, gue yang belum haji. Yang sudah haji ayo anak pulang baca ya salawat tuh ya lah, lagunya kayak pesenanmu kalau ingat lagi belum gue nah kayak lagunya sampai. Ada sebuah cerita dalam kitab Uyunul Hikayat di Ibnu Zawdi mengisahkan waqala Abdullah muadzin fi Masjid Bani Haram. Waktu itu ada seorang muadzin bernama Abu Abdullah di Masjid Bani Haram. Ja'uni syab, telah datang kepadaku seorang pemuda. Jadi seorang pemuda. Pakanat ija ajan lis-salati wa aqamat paka'annahu fi nafarihi faqaw. Fa ija salatu shalah. Orang itu selalu di belakangku berada, kemudian dia ketika aku sholat orang itu juga di belakangku. Kemudian setelah sholat dia beberapa waktu kemudian setelah pembacaan bawiritan udah sempat ngobrol-ngobrol, orang itu hilang dari belakang. Terus begitu berlanjut sekian waktu begitu terus orang itu, pemuda itu. Nah, ini kisah orang yang dipilih lah, seorang pemuda soleh. Dan aku berharap ayu sa'alani hajatan. Aku berharap dia itu bertanya-tanya lah kepada aku tentang sesuatu, kata Abdullah ini. Tapi dia tidak juga bertanya-tanya. Fayaumi jata yaumi ya Aba Abdillah. Suatu kali dia berkata kepadaku, wahai Abu Abdillah, indaka mushaf tu'rini aqra'u fihi. Wahai Abu Abdillah, ada kalian bisi mushaf Al-Quran, kitab Al-Quran? Ada di sini supaya aku dapat membacanya jar pemuda.
Faqrajtu ilaihi mushafan, maka aku pun mengeluarkan kepadanya sebuah mushaf, memberikan kepada mushaf. Kemudian pada fa'atuhu ilai, aku memberikan kepadanya, padammahu ila sadri, dia pun mencium Al-Quran lalu mana kayak ini apa? Mendekapkah? Padammahu, mendekap Al-Quran. Kita masih mulai bahari bila Al-Quran di rumah lah, nah dicium, enak di kepala kalau bisa pulang. Tapi lu anak-anak tuh manu di anak aja langsung kayak bibi berjualan pencok tuh rajin sejenisnya lah. Nah kayak gitu ya. Itu mustahab di dalam pendapat para ulama. Mustahab itu disukai tuh. Itu tanda penghormatan kebiasaan kita orang Indonesia menghormati kalau dalam mazhab Syafi'i mencapai mushaf Al-Quran itu harus bawa wudu. Maksudnya adalah harus bersih suci. Menjunub kurang bawa wudunya belum bersih lagi ya lah. Artinya kedua-duanya mandi atau bersuci. Maka berlalulah hari. Setelah dia meminjam itu orangnya tidak kelihatan lagi. Nah, nggak ada kelihatan lagi. Falam arahu yakhruj, aku tidak melihatnya lagi kemana dia keluar. Wa aqamtu lil maghrib wal isya, dan seterusnya tidak ada orang yang keluar. Maka aku pun mencari dia, sampailah aku tiba ke rumahnya. Fa ijabihi mayyit, ternyata orang itu sudah meninggal dunia, dan Al-Quran didekapnya di dadanya. Pokoknya Al-Quran tidak mau pisah dia dengan Al-Quran. Orang itu mendekap Al-Quran. Nah, mulai sesuatu. Faqastul mushaf, aku pun mengambil mushaf itu. Wasta'antu biqaumin ala hamdihi hatta wada'nahu ala saririhi. Aku meminta tolong kepada manusia untuk mengangkatnya ke tempat ranjangku, ke tempat rumahku, aku bawa ke rumahku sekalian. Wa baqaitu lailati, aku berpikir pada malam itu, bagaimana orang ini keluarganya tidak ada, orang ini siapa, orang ini itu kan namanya aja tidak tahu juga siapa namanya, kayak apa nih, memandiinya siapa, karena kapannya kayak apa itu. Jadi aku berpikir malam tuh, tertidur lah aku sampai besok pagi, bukan pagi ya, subuh lah, sampai subuh aku azan lagi di subuh itu. Kemudian aku ingin berbicara kepada orang-orang. La arqa fa ija bidoi bil qiblat. Tiba-tiba aku setelah mengerjakan sholat subuh, aku melihat ada cahaya di depan dekat imam bil qiblat, di dekat kiblat atau peimaman lah. Aku melihat cahaya pada nutu minhu, aku pun mendekatinya. Fa ija kafan malpupu bil qiblat. Aku terkejut ada bungkusan kapan di ujung kiblat itu, di peimaman lah. Kapan siapa ini sini? Ada cahaya ternyata kayak ada orang mandap. Nah, sebenarnya itu malaikat lah. Jadi malah malaikat. Karena banyak nanti dalam beberapa riwayat seorang manusia itu Allah, orang-orang terpilih itu sebenarnya Allah sendiri yang mengapaninya melewati para malaikat. Allah menyuruh malaikat mengapani, itu banyak kejadian di dalam riwayat, dalam kitab-kitab lah. Nah, ini salah satunya. Papas tuh, aku pun mengambil itu. Wa hamidullah, aku memuji Allah Azza wa Jalla. Wa dakaltul bait. Nah, aku kira ini pas saja sudah kesengkapan nih, orangnya pas ya lah. Ya lama tuh orangnya pas saja juga. Ya kalau nah mulai orang mau jualan di pasar tuh selengkapnya aja. Nah, itu selengkapnya lah. Wa qamtu shalah, aku mengerjakan salat. Wa salimtu ijaan yamini sabitul banani wa Malik bin Dinar wal Parisi wa Salih al Murri. Setelah aku sembahyang mengucapkan salam, aku terkejut. Ada tokoh-tokoh besar yang terkenal di masa itu sudah ada di tempat itu. Siapa itu?
yaitu Sabit Al-Banani. Nah, karena mudah ada riwayat Sabit Al-Banani lah mengisahkan siapa beliau. Kemudian Malik bin Dinar, saya pernah mengisahkan Malik bin Dinar, seorang sufi besar, seorang yang terkenal, seorang ahli ibadah, lagi ahli agama ya. Kemudian Al-Farisi dan Soleh Al-Muri, semuanya tokoh-tokoh agama. Faqultu lahum ya ikhwani ma goda bikum qalu mata fi jiwarika al-lailati ahadin. Wahai saudara-saudaraku, itu kan wahai pian-pian semuanya, nah, itu bahasa Banjarnya kan. Selamat pagi, apa kabar pagi ini? Lalu langsunglah menukik salah satu dari mereka berkata, qalu, siapa kira-kira yang meninggal dunia malam itu adalah yang meninggal dunia di sini? Ujar siapa? Sabit Al-Bani. Ada kan yang meninggal di sini? Jerman Dinar, pindahnya ada kalau meninggal malam kita itu. Oh, macam-macam masing-masing mereka berbicara. Rupanya mereka ini tidak diimbai juga datang masing-masing. Terkejutlah si Abdullah ini yang tukang muadzin ini, masya Allah. Qultu mata syabun, betul telah meninggal seorang pemuda, karena yusalla ma'i sholat, dia sedang sholat bersamaku sholat, dikisahkan sini. Faqalu li arona, kami ingin melihatnya aja, dilihatnya lah. Falamma daqalu alaihi, maka ketika dia memasuki di situ, kasifah Malik ibnu Dinar, Malik bin Dinar menyingkap as-saub, pakaian pakaian atau kain ya, an wajhi, summa qabala, kemudian Malik bin Dinar mencium, qabala itu mencium, maudhu'a sujudihi, tempat sujudnya di mana? Di sini. Nah, sunatlah mencium orang-orang yang disayangi, dicintai di sini, tapi sambil berdoa. Doanya yang kebaikan bagi misalnya Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, dan kasih sayangnya. Mungkin kita di Banjar ini lengkap, karena biasanya guru-guru yang guru mulyadilah sampai nang kubur tuh dia naki tanah, dia naki kepalan tanah dibacakan seperti surat Fatihah dibacakan dan seterusnya. Mungkin seperti itu juga, tapi di sini ringkasnya. Kemudian Malik bin Dinar summa qala anta babi ya Hajjaz. Malik bin Dinar kayaknya tahu ngaran si Dini, namanya adalah Al-Hajjaz, bukan Husain itu bukan, tapi Al-Hajjaz. Anta bi abi ya Hajjaz, engkau ternyata wahai si Hajjaz. Is uribta bi maudi'i tahawalat minhu ila maudi'i ghairi hatta la tu'raf khudhu fi qasri. Uribta, engkau menghendaki, bi maudi'i tahawalat minhu ila maudi'i, engkau ini selalu ingin supaya tidak dikenali orang. Bila engkau berada di suatu tempat, engkau dikenali orang, engkau pun pasti pindah ke tempat yang lain. Akhirnya engkau meninggal dunia di sini. Jadi orang ini rupanya orang pemuda Saleh ini bila berada di tempat dikenali orang, sini berpindah. Nah, kita ini mencari yang supaya terkenal malah. Nah, jadi salah satu ciri daripada keauliaan itu tidak ingin terkenal malah. Nah, jadi syukur aja kita nih banyak ada tapi dikenal ya lah. Nah, biarlah kita lebih banyak mengenal Allah aja wa jalla subhanahu. Wis buat kisahnya itu aja buat. Belum kada berkisah paloi lagi buena. Bo. Hidup aja lah masih, Bo. Nih ada suaranya, pindah ada suaranya. Tegang mana mendengar kisah tadi itu, apa kesimpulannya? Ya lah. Nah, kesimpulannya Syekh Abdul Qadir Jailani tentu mengisahkan bahwa ada orang-orang dipilih Allah justru tidak dikenal oleh masyarakat, ya kan? Nah, orang tidak terkenal itu memiliki kelebihan bagi dirinya. Asalnya ahli ibadah lah. Nah, ahli ibadah ingin mengenali Allah, yang dicintainya hanya Allah dan Rasulnya. Yang lah. Nah, itu ada kelompok manusia seperti itu yang oleh Imam Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib,
Dulu dalam Ukuyunul Hikayat kelompok Rabani, kelompok Rabani. Kedua kelompok orang-orang yang suka belajar ilmu, nah kayak pian-pian nih. No, berarti pian-piannya ahli surga semuanya. Lah, nah, itu kelompok pertama ahlu Rabani. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi Yaumuna